Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Program Marubani Fida. Yang terhormat Gus Ami, Gus Awani, Zarani dan juga Neng Kamila. Yang terhormat Bapak Pengurus dan Bapak Rizky selaku Menteri PI. Perkenalkan, nama saya Messi Vivian. Saya berasal di kelas 7 MTS Al-Quran Marubani Fida. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, jadi di video presentasi kali ini akan menjelaskan tentang bab yang ke-15 Kitab Faraidul Bahriyah. Nah, di bab yang ke-15 ini tuh menjelaskan tentang kaidah muhtalaf, bab yang ke-6 sampai bab yang ke-10. Jadi kaidah yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, di kaidah yang ke-6 ini tuh ada al-ainul musta'ah roturi lirrohlil walabu fiha janibul dhamani au janibul ariyah, yang artinya barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan itu dengan segi tanggungan ataukah segi pinjaman. Nah, jadi di kaidah yang ke-6 ini tuh ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu yang dimenangkan adalah segi tanggungan. Terus kalau pendapat yang kedua itu yang dimenangkan oleh segi pinjaman. Nah, jadi persoalannya kayak gini. Seseorang yang meminjam arloji kepada temannya. Habis itu dia tuh berkata bahwa dia tuh akan menggadaikan jam ini. Habis itu setelah jamnya digadaikan, ternyata rumah yang digadaikan tadi itu kebakar dan jamnya itu ikut kebakar. Nah, habis itu jadi kalau pendapat pertama itu orang yang meminjam tadi untuk yang bilang untuk yang digadaikan itu tidak wajib untuk menggantinya, tapi nah, kalau pendapat yang kedua itu orang yang pinjam untuk digadaikan itu wajib mengganti. Jadi kayak gitu. Habis itu di sini itu ada kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-7 itu ada al-hawalatu hal hiya bai'u awistifa, yang artinya akad hawalah itu merupakan jual beli ataukah sebagai pembayaran. Nah, jadi di sini itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu merupakan jual beli dan pendapat yang kedua itu merupakan sebagai pembayaran. Nah, jadi persoalan kayak gini. Si A itu mempunyai utang ke B. Nah, si B itu mempunyai utang ke C. Nah, jadi A itu punya utang ke B itu 1000, B itu punya utang ke C itu 1000. Nah, habis itu si B itu bilang ke si A, nanti utang kamu bayarkan saja ke C karena aku punya utang ke dia. Habis itu B itu bilang ke C kalau utangnya si B tadi itu bakal dibayar sama si A. Nah, habis itu akad hawalah semacam ini tuh apakah boleh hiyar sebagaimana jual beli ataukah tidak. Nah, kalau menurut pendapat pertama itu boleh hiyar sebab hawalah itu jual beli. Tapi kalau menurut pendapat kedua itu tidak ada hiyar sebab hawalah itu sebagai pembayaran. Tuh. Habis itu di sini itu ada kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 itu ada al-ibratu hal hiya isqatu au tamli, yang artinya ibrat merupakan pengguguran ataukah memilikan. Nah, jadi di sini itu ada pendapat pertama. Pendapat pertama, ibra itu artinya pengguguran, dan pendapat yang kedua itu ibra itu pemilikan. Nah, jadi persoalannya itu ada seorang anak yang meminjam uang ke bapaknya. Jadi ada seorang anak minjam uang 10.000 ke ayahnya. Habis itu ayahnya itu membebaskan hutang anaknya itu. Nah, apakah boleh menarik kembali ibrahnya ataukah tidak? Nah, jadi kalau menurut pendapat pertama itu tidak boleh sebab ibrah itu iskot itu menggugurkan. Tapi kalau menurut pendapat kedua itu boleh, karena ibrah itu tamlik, yaitu memberi. Nah, habis itu di sini tuh ada kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 itu ada al-iqalatu hal hiya fasu au
bai'u, yang artinya ikolah itu merupakan fas atau bai. Nah, jadi seperti itu bab kaidah yang ke-9. Terus di sini yang terakhir ada kaidah yang ke-10, itu ada as-sadaqu al-muayyanu fi yadi zaujil qabudi madmu domana aku di au domana yat, yang artinya mas kawin yang dinyatakan tetapi masih ada di tangan suami terus belum diterima kepada sang istri, apakah ditanggung dalam akad atau ditanggung dalam doman akad ataukah doman niat. Nah, itu artinya. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.